Selamat berjumpa kembali, terutama untuk rekan-rekan guru dan juga mereka-mereka yang masih duduk di bangku-bangku kelas 12 atau kelas 3, jenjang pendidikan SMA, SMK, ataupun madrasah aliyah, dan juga untuk rekan-rekan dari kalangan dosen maupun dari kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa yang saat ini sedang menempuh berbagai program studi dan jenjang pendidikan, terutama yang sedang menempuh di semester akhir. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih khusus tentang wawancara kerja, di mana dalam hal wawancara kerja ini tentu amatlah begitu pentingnya, terutama bagi rekan-rekan siswa setingkat SMA, SMK, atau madrasah aliyah yang belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan akan berusaha untuk mencari berbagai lapangan pekerjaan, dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang di semester akhir dalam rangka persiapan mencari lapangan pekerjaan pula. Tak ketinggalan, ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi rekan-rekan guru ataupun dosen yang memang harus memberikan beberapa pemahaman yang benar tentang wawancara kerja. Dalam hal pendidikan menengah atas sederajat maupun pendidikan tinggi, memang acap kali sudah diajarkan tentang bagaimana wawancara kerja itu berlangsung. Namun dalam kesempatan ini kita tidak ada salahnya jika mengupas lebih jauh tentang apa itu wawancara kerja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi dari wawancara kerja. Ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan wawancara kerja, terutama dalam masa-masa perekrutan calon karyawan atau calon pegawai. Kita akan mulai dari fungsi yang pertama dari diselenggarakannya wawancara kerja, yaitu bahwa yang pertama, wawancara kerja dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi keterampilan sekaligus pengalaman dari si pencari kerja. Nah, dalam hal ini tujuan atau fungsi utama dari wawancara kerja yaitu untuk membantu dalam mengukur apakah mereka yang dalam hal ini adalah pelamar kerja itu memiliki kualifikasi yang betul-betul sesuai untuk jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Fungsi yang kedua dari wawancara kerja adalah dalam rangka menjalankan fungsi penilaian akan kepribadian dari si pelamar kerja. Dalam hal ini, wawancara kerja difungsikan untuk memastikan bahwa si pelamar kerja akan cocok dengan lingkungan kerja dan juga cocok dengan nilai-nilai yang dibangun
di perusahaan tempat si pelamar kerja tadi melamar pekerjaannya. Adapun fungsi berikutnya atau fungsi ketiga dari dilakukannya wawancara kerja adalah dalam rangka untuk klarifikasi berbagai informasi yang telah disampaikan oleh si pencari kerja dalam bentuk data-data pribadi, atau yang dalam istilah pencarian tenaga kerja sering disebut dengan kurikulum vitae. Nah, dalam hal ini klarifikasi informasi dari CV yang telah disusun oleh si pelamar kerja itu adalah dalam rangka untuk memahami lebih baik tentang pencapaian dan juga pengalaman dari si pelamar kerja. Apakah telah sesuai atau tidak? Kemudian fungsi yang keempat dari diselenggarakannya wawancara kerja adalah dalam rangka mengukur motivasi dan komitmen dari si pelamar kerja, yang mana ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan motivasi dan juga komitmen dari kandidat atau si pelamar kerja terhadap perusahaan sekaligus dengan pekerjaan yang ditawarkan. Itu tadi adalah beberapa fungsi dilakukannya wawancara kerja. Lantas mungkin akan muncul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dilaksanakannya wawancara kerja? Adapun tujuan dari dilakukannya sebuah wawancara kerja, yang pertama adalah untuk seleksi calon karyawan yang paling tepat. Dalam tahapan ini akan dipastikan bahwa kandidat atau si pelamar kerja itu memiliki keterampilan, memiliki pengalaman, dan juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan posisi-posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua dari dilaksanakannya wawancara kerja itu adalah untuk mengurangi resiko kesalahan, di mana dalam tahap ini akan diidentifikasi tentang potensi permasalahan yang bisa saja itu muncul dan tidak terlihat dari aplikasi atau resume saja. Kemudian tujuan yang ketiga dari wawancara kerja adalah untuk mengidentifikasi yang namanya pusat-pusat data yang ada di dalam berkas lamaran pekerjaan, di mana itu akan menunjukkan potensi dari karyawan, sehingga dengan adanya berbagai data
di dalam berkas lamaran pekerjaan tersebut akan didapatkan apakah sang kandidat itu kira-kira akan memiliki kinerja yang tinggi atau sebaliknya. Nah, dalam hal ini untuk mengidentifikasi dari kandidat atau si pelamar kerja yang memiliki potensi untuk berkinerja tinggi sekaligus berkontribusi secara positif terhadap perusahaan. Kemudian tujuan yang keempat dari dilakukannya wawancara kerja adalah untuk menggali berbagai informasi yang lebih mendalam. Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan berbagai informasi yang lebih mendalam yang berkaitan dengan calon karyawan. Termasuk di dalamnya adalah berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat dalam dokumen berkas lamaran pekerjaan. Kemudian tujuan yang kelima dari diselenggarakannya wawancara kerja adalah dalam rangka mengkomunikasikan harapan sekaligus budaya dari perusahaan tempat dia atau kandidat melamar pekerjaan. Dalam hal ini adalah untuk mengkomunikasikan harapan perusahaan dan juga budaya kerja kepada calon karyawan agar mereka juga memahami secara lebih baik apa yang diharapkan jika mereka diterima bekerja. Itu tadi beberapa tujuan dilakukannya wawancara kerja. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana wawancara kerja itu dilakukan. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis wawancara kerja yang mungkin ini belum menjadi sesuatu yang sifatnya umum. Namun dalam hal ini kita akan paparkan sedikit tentang jenis-jenis wawancara kerja. Jenis yang pertama dari wawancara kerja adalah jenis wawancara kerja standar atau one on one, di mana untuk jenis wawancara kerja standar ini HRD atau Human Resource Development akan mengadakan tanya jawab dengan calon karyawan satu per satu secara personal dengan bertatap muka secara langsung. Biasanya dalam wawancara kerja jenis normal atau standar ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan bertujuan untuk mengetahui siapa dari diri pelamar tersebut dan juga untuk menguji apakah pelamar tersebut merupakan kandidat yang tepat tentu untuk mengisi posisi-posisi yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian jenis wawancara kerja yang kedua, setelah tadi yang pertama adalah wawancara kerja standar,
Yang kedua adalah wawancara perilaku, di mana wawancara perilaku ini memiliki tujuan utama ingin melihat bagaimana cara pelamar kerja terutama dalam menghadapi sebuah permasalahan dan juga seperti apa penyelesaian yang harus pelamar lakukan untuk menghadapi sekaligus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dalam hal wawancara perilaku ini, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan dengan mengedepankan pada situasi pekerjaan dari posisi yang dilamar oleh si pelamar kerja. Nah, dalam hal wawancara perilaku ini ada beberapa tips atau kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, para pencari kerja kalau sudah sampai tahapan wawancara jenis ini, ada baiknya mempergunakan kata kunci STAR. Dalam artian, STAR itu terdiri dari beberapa kata, yaitu S pertama itu adalah menunjukkan situation, di mana itu adalah berkaitan dengan situasi yang pelamar hadapi. Kemudian T-nya adalah task, artinya adalah bahwa ini berkaitan dengan tugas yang didapatkan. Kemudian A-nya adalah action, artinya adalah berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan R-nya adalah result, artinya adalah pelamar kerja harus menjawab atau menjelaskan tentang hasil atau pelajaran yang diperoleh. Itu tadi adalah jenis lamaran kerja yang kedua, yaitu wawancara perilaku. Kemudian jenis ketiga dari wawancara kerja adalah wawancara panel, di mana dalam wawancara panel ini pelamar akan diwawancarai oleh beberapa pewawancara secara bersamaan. Nah, dalam hal ini pewawancara yang jumlahnya lebih dari satu orang biasanya berasal dari departemen atau unit-unit yang ada di perusahaan tersebut dengan berbeda. Nah, dalam hal ini pula topik pertanyaan biasanya akan disesuaikan dengan departemen masing-masing dari si pewawancara. Itu tadi adalah wawancara panel. Kemudian yang keempat itu ada wawancara kelompok, di mana dalam wawancara kelompok ini sejumlah kandidat atau pelamar kerja akan diberikan sebuah sesi wawancara secara bersamaan, sehingga para kandidat atau pelamar haruslah bersaing satu dengan yang lainnya secara langsung, sehingga akan didapatkan mana-mana si kandidat yang memberikan jawaban terbaik. Kemudian jenis wawancara kerja yang kelima itu adalah wawancara situasional,
di mana dalam hal ini pewawancara akan memberikan sebuah permasalahan dan menanyakan tentang bagaimana cara dari para kandidat yang sedang bersaing dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh si pewawancara. Nah, untuk wawancara situasional ini ada beberapa kunci jika muncul pertanyaan-pertanyaan dari si pewawancara. Kunci-kunci tersebut adalah yang pertama, yaitu silahkan menjawab dengan jujur dan juga harus spesifik. Yang kedua, pahami permasalahan yang diajukan, kemudian jelaskan alternatif solusinya, baru kemudian menjelaskan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, baru menunjukkan bagaimana pelamar itu akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu adalah jenis wawancara kerja jenis kelima. Kemudian jenis wawancara yang keenam itu adalah wawancara via telepon, di mana dalam hal wawancara telepon Anda sebagai pelamar atau kandidat pastikan jika sedang melakukan wawancara via telepon berada dalam ruangan yang sepi saat melakukan wawancara via telepon. Kemudian berikutnya adalah hindari makan atau minum saat sedang dilakukan sesi wawancara via telepon berlangsung. Dan jenis wawancara yang terakhir atau yang ketujuh adalah wawancara makan siang. Ini biasanya untuk posisi-posisi yang sangat spesifik. Dalam hal wawancara makan siang, ini perekrut atau perusahaan akan mengundang pelamar atau kandidat untuk makan siang bersama dengan beberapa representatif dari perusahaan untuk menilai dari kandidat. Nah, jika dalam wawancara makan siang ini terjadi, maka yang paling pokok adalah hindari untuk memesan makanan yang terlalu mahal harganya atau memesan makanan yang kira-kira sulit untuk dimakan. Kemudian juga pastikan bahwa Anda sebagai pelamar atau kandidat melakukan prinsip-prinsip makan atau minum sesuai dengan table manner yang benar. Demikian pembahasan singkat kita tentang wawancara kerja. Mudah-mudahan pembahasan yang begitu singkat ini akan membawa manfaat bagi kita semua sekaligus membawa keberkahan. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik dalam layar Anda untuk like, kemudian komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.